Shalom saudara. Baik, saya undang seluruh saudara, kita bangkit berdiri semua. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena pada hari ini Bapa kami boleh bersama-sama beribadah kembali, menikmati hadirat Tuhan, terutama firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dari puji-pujian Tuhan kami akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa sampai dengan pada saat benih firman Tuhan disampaikan. Kami akan merasakan ibadah, rangkaian ibadah yang sungguh menggairahkan dan akan memulihkan, mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami percaya saat ini Bapak untuk setiap kami yang mengalami permasalahan atau pergumulan berat, kami percaya Tuhan mereka akan memperoleh jawaban dan pemulihan daripada Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, rindu untuk memuji Tuhan lebih lagi pagi hari ini, amin. Mari kita mau ingat semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan mari kita mau naikkan ucapan syukur yang terbaik, amin saudara. Amin, come on.
Kebesarannya tiada tandingannya. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Amin saudara. Amin. Dia Allah yang ajaib. Mari kita mau tinggikan dia. Amin. Tepuk tangan yuk. Semua udah pada hafal ya. Saya mau dengar suaranya yang keras yuk. Dua kasih Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. yang keras lagi yuk. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama angkat tangan yuk, katakan. Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Kau Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi katakan yuk. Yang keras yuk. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama angkat tangan lagi yuk. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Hey. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Kau Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Hey, hey, hey. Kau ajaib, Kau Raja mulia. Katakan yang keras yuk. 1, 2, 3, say. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa Dan memerintah. selamanya. Yesus, Kau Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia, katakan. Raja mulia. Oke. Amin, mari kita mau tundukkan kepala kita mau pejamkan mata kita. Mari kita mau renungkan kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua akan merasa terkagum. Dan kita akan mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, amin. Tapi mungkin ada dalam diri kita ada sebagian kecil yang mungkin bertanya-tanya kenapa sih Tuhan lakukan itu. Ada hal itu yang saya nggak ngerti Tuhan.
Kenapa Tuhan lakukan itu dan sampai sekarang kita belum dapat jawabannya. Karena itu mari pagi hari ini kita mau katakan sama Tuhan. Tuhan, saya mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Saya mau belajar mengenai Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga saya semakin mengerti akan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Apa rencanamu dalam hidup kami. Sehingga sungguh hidup kami, hidup saya ini Tuhan, bisa jadi bisa jadi menyenangkan Engkau Tuhan. Bisa menjadi berkat buat lingkungan kami Bapa. Amin. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Mari katakan sama-sama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Amin. Mari katakan. Bila ku buka mataku, amin, dan lihat wajah-Mu, kami terkagum Tuhan. Ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, kesempatan yang baru. Katakan, dan ku ingin mengenal-Mu
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin tahu apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari Allah yang mau pimpin kami Tuhan. Supaya kami bisa belajar untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik terlebih dahulu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Tangan
Terima kasih kaum pria yang sudah mengisi pujiannya pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh berada di rumah Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengar puji-pujian yang dinaikkan oleh kaum pria Gereja Rehoboth. Sekarang tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Sebelum kami melanjutkan acara ini, terlebih dahulu kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk hamba-Mu dan juga untuk jemaat semuanya, supaya boleh mengerti apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan pada pagi hari ini, di mana mulai bulan Juli ini akan ada rangkaian firman Tuhan dari Injil Matius, khotbah di bukit. Begitu banyak yang harus kami pelajari dan belum kami ketahui, karena itu sekali lagi kami mohon urapan Roh Kudus menyertai kami semua, memberikan pencerahan supaya kami boleh mengerti apa maksud Tuhan dengan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Slide yang pertama silakan. Ya, judul khotbah pada pagi hari ini adalah hidup berintegritas. Hidup berintegritas. Saudara, integritas adalah satu kata yang sering kita dengar tapi kadang-kadang kita tidak mengerti. Karena itu sebelumnya saya akan jelaskan apa arti daripada integritas. Integritas berarti kesatuan antara ucapan dan tindakan. Jadi apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu sama-sama, tidak beda, ya. Contohnya kalau kita berkata ya, tindakan kita harusnya ya. Kalau kita berkata iya, tapi tindakannya tidak, itu tidak merupakan integritas, itu artinya bohong. Ya. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang sumpah. Saudara pernah bersumpah? Ada? Gak ada ya. Ya, kenapa tidak boleh bersumpah? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini tidak mungkin dapat dipahami dengan baik tanpa mengerti hukum Taurat dan tradisi Yunani tentang sumpah. Ya, mereka masih mempelajari, percaya pada hukum Taurat, dan mereka mempunyai tradisi yang beratus-ratus tahun, dan mereka masih mengakui hal ini di dalam kehidupan ini. Tetapi ada golongan Farisi, orang-orang Farisi yang telah menggeser arti dari sebuah sumpah. Nah, di tengah situasi seperti inilah Yesus mengajarkan tentang sumpah. Tetapi di dalam arti atau di dalam lingkungan konteks kerajaan Allah. Ya, karena Yesus datang untuk menceritakan atau mengajak orang-orang untuk menerima kerajaan Allah. Dan Yesus mengajarkan dan mengatakan, apakah perlu seseorang mengucapkan sebuah sumpah? Bukankah tujuan daripada sumpah yaitu untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang diucapkannya adalah benar. Jadi inti dari sebuah sumpah sebenarnya terletak pada perkataan yang benar. Nah, itulah yang dijadikan fokus di dalam perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 33 sampai
ayat 37. Salah satu daripada ayat itu berkata, biarlah ya-mu itu ya dan tidak-mu itu tidak. Saudara-saudara, mari kita akan baca bersama-sama Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan baca ayat ganjil, jemaat membaca ayat genap, sampai ayat yang terakhir yaitu ayat 37 kita akan baca bersama-sama. Ya, saya mulai dengan ayat 33, Injil Matius pasal 5 ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. (37) sama-sama. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, atau kata lainnya, apa yang lebih daripada itu adalah bohong. Nah, kita akan melihat dua contoh foto. Ya, foto yang pertama adalah sumpah jabatan yang biasanya kita lihat kalau para pejabat atau menteri yang akan dilantik oleh presiden. Nah, foto yang pertama itu sumpah dilakukan secara agama Islam, di mana pejabat kantor agama memasang Al-Quran ya di atas kepala daripada orang-orang yang akan bersumpah. Foto yang kedua itu adalah orang Kristen, dan orang Kristen tidak boleh mengucapkan sumpah. Jadi janji, kalau janji itu biasanya tangannya begini ya, janji tangannya begini, kemudian tangan yang satu diletakkan di atas Alkitab. Nah, sekarang kita akan mempelajari latar belakang sumpah. Latar belakang sumpah. Di zaman Yesus, orang Yahudi biasa bersumpah dengan berbagai cara untuk meyakinkan orang lain bahwa mereka berkata benar. Ya, seperti tadi saya katakan, mereka biasa berkata sumpah untuk meyakinkan orang lain bahwa kata-kata mereka benar. Mereka sering menghindari menyebut nama Allah secara langsung. Kita tahu ya, mereka tidak pernah menyebut nama Allah, tetapi biasanya Yahweh atau YHWH. Ya, itu. Mereka pantang menyebut nama Allah secara langsung. Tetapi tetap bersumpah demi langit, atau bersumpah demi bumi, atau bersumpah demi Yerusalem, bahkan mereka bersumpah berdasarkan kepala mereka sendiri. Orang-orang Yahudi mengira bahwa jika tidak menyebut nama Tuhan secara langsung, maka mereka tidak terikat penuh oleh sumpah itu. Tapi praktek ini telah menjadi alat manipulasi dan pembenaran diri daripada orang-orang golongan Farisi ya. Sumpah digunakan untuk menutupi ketidakjujuran, jadi sering sekali orang-orang Farisi itu tidak jujur, mereka berkata tidak benar. Karena itu Yesus datang bukan hanya untuk mengoreksi, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat dengan membawa standar yang lebih tinggi, yaitu standar kerajaan Allah. Ya, luar biasa saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini membawa standar yang lebih tinggi untuk hidup orang Kristen, yaitu standar kerajaan Allah. Slide.
Di dalam yang nomor 2 ini dikatakan mengapa Yesus melarang bersumpah. Yesus tidak sekedar melarang sumpah dalam konteks hukum atau pengadilan, tetapi menolak kecenderungan hati manusia yang tidak jujur dan perlu menegaskan perkataannya dengan sumpah. Jadi manusia itu cenderung menegaskan perkataannya dengan sumpah. Rasanya kalau mereka tidak bersumpah itu sepertinya tidak dipercaya kata-katanya. Ada 3 alasan penting. Yang pertama, slide. Yang pertama, segala sesuatu milik Tuhan. Yesus menyatakan bahwa langit, bumi, Yerusalem, bahkan kepala kita adalah atau hidup kita adalah milik Allah. Artinya kita tidak bisa memisahkan dunia rohani dari dunia sehari-hari. Segala janji, ucapan, dan tindakan kita, baik disertai sumpah maupun tidak disertai sumpah, itu kita ucapkan di hadapan Allah. Yang kedua, mengapa Yesus melarang bersumpah? Tadi dikatakan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Yang kedua, sumpah tidak menambah kebenaran. Bersumpah tidak membuat suatu pertanyaan menjadi lebih benar. Jika kita jujur, ya, kalau kita berkata ya, sudah cukup berarti ya. Dan kalau kita berkata tidak, itu cukup berarti tidak. Menambahkan sumpah adalah bentuk ketidakpercayaan akan integritas kita sendiri. Jadi cukup dengan ya, cukup dengan tidak usah ditambah. Saya bersumpah demi Tuhan, saya bersumpah demi apa gitu ya. Itu menunjukkan bahwa orang yang mengatakan kata sumpah itu tidak percaya kepada dirinya sendiri dan dia lebih percaya kepada hal-hal yang ada di sekitar mereka. Kekayaannya misalnya, keluarganya yang berkuasa dan sebagainya. Dan ketiga, sumber ketidakjujuran adalah si jahat. Yesus berkata, apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Yang dimaksudkan si jahat di sini adalah iblis. Ya. Kata-kata yang ditambahkan untuk menyembunyikan kebohongan atau memanipulasi kebenaran menunjukkan pengaruh iblis. Karena iblis adalah bapa segala dusta. Itu terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Slide berikutnya. Hidup dalam kejujuran dan integritas. Yesus mengajarkan bahwa anak-anak kerajaan Allah adalah yang mereka hidup dalam integritas. Kita tahu integritas adalah apa yang dikatakan itu juga yang diucapkan. Itu orang yang hidup dalam integritas. Dunia kita penuh dengan janji kosong. Ya, banyak janji-janji kosong apalagi menjelang pemilu ya, biasanya kita suka mendengar janji-janji kosong dari para kontestan yang ikut pemilu. Jadi banyak janji-janji kosong di dalam dunia ini, banyak kata-kata palsu, hoax misalnya ya, itu hoax luar biasa. Kita harus berhati-hati dengan hoax karena seringkali itu merupakan berita yang palsu. Dan dunia ini penuh dengan kepura-puraan. Tapi kita dipanggil untuk menjadi terang dengan yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi terang dengan yang pertama, menepati janji tanpa harus bersumpah. Jadi sekali lagi, kita tidak usah mengucapkan sumpah, tapi kita harus menepati janji. Sekali lagi, kita tidak usah bersumpah, tapi kita harus menepati janji. Yang kedua, kita harus berkata benar tanpa harus membela diri. Apa yang kita katakan itu adalah benar, sesuai dengan hidup kita, sesuai dengan peraturan dari Alkitab. Kita tidak perlu membela diri, tidak perlu kita mengatakan setiap kalimat yang kita keluarkan kita bilang, oh ini Alkitab berkata begini, ini Tuhan Yesus berkata begitu dan sebagainya, tidak perlu ya. Kita berkata benar tanpa harus membela diri.
Dan sekali lagi mengucapkan ya ketika ya dan ketika tidak ada. Slide. Di dalam Yakobus 5, surat Yakobus 5 ayat yang ke-12 berkata demikian. Tetapi yang terutama saudara-saudaraku, janganlah kamu bersumpah baik demi langit maupun demi bumi atau dengan sumpah apapun juga. Tetapi hendaklah kamu berkata ya jika ya dan tidak jika tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Hati-hati saudara, ya itu berarti ya, tidak itu berarti tidak. Lebih daripada itu adalah sebuah kebohongan. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, tidak percaya kepada kata-kata kita. Ya, kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah ya dan ya, atau tidak dan tidak. Slide. Integritas bukanlah soal berbicara besar, tetapi konsistensi antara kata dan tindakan. Sekali lagi saya katakan tadi, integritas adalah konsistensi antara kata dan tindakan. Apa yang kita ucapkan itu juga yang kita lakukan. Ya. Tetapi kalau apa yang kita ucapkan itu kita tidak lakukan, orang menganggap kita sebagai seorang yang pembohong. Ya. Dunia mungkin tidak percaya pada perkataan kita, tapi mereka memperhatikan bagaimana kita melakukan ucapan kita. Hati-hati saudara, saya suka lihat di YouTube ya, kesaksian daripada orang-orang yang murtad. Ada beberapa orang yang memang murtad dari Islam menjadi Kristen, tetapi ada juga yang murtad dari Kristen malah jadi Islam. Kenapa? Karena mereka tidak percaya lagi apa yang dikatakan atau dikhotbahkan oleh para hamba Tuhan yang mereka suka dengar. Nah ini bahaya saudara-saudara. Sekali lagi kita harus berhati-hati dengan ucapan yang kita ucapkan. Jangan sampai orang-orang di luar sana menganggap kita adalah pembohong. Di sini ada pembohong? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada pembohong. Itu yang Tuhan mau. Kita hidup jujur, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, kita juga tidak melakukannya. Sehingga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama sebagai anggota Gereja Rehoboth, kita boleh bersaksi kepada dunia ini bahwa kita adalah anggota kerajaan Allah dan anak Allah tidak diperbolehkan untuk berbohong. Ya, slide berikutnya. Yang keempat yaitu aplikasi praktis. Jadi bagaimana kita melakukannya di dalam kehidupan kita, mengaplikasinya secara praktis. Yang pertama, apakah kita boleh berbohong kecil karena takut menyakiti hati orang? Boleh enggak saudara? Bohong kecil. Ada bohong kecil enggak? Ada. Oh, ada bohong kecil, ada bohong besar. Jadi ada dosa kecil, ada dosa besar. Tidak ada ya? Tidak ada. Dosa itu sama saja, mau kecil mau besar tetap dosa karena melanggar firman Tuhan. Demikian juga bohong itu tidak ada bohong kecil, tidak ada bohong besar. Pertanyaannya di sini, apakah kita boleh berbohong kecil karena takut menyakiti hati orang? Misalnya, kita dikasih masakan dan yang masak itu ternyata orang yang pintar sekali masak. Terus yang masih mengasih masakan itu bertanya kepada kita, bagaimana rasanya, enak enggak? Sebenarnya bukan tidak enak, tapi tidak cocok dengan lidah kita. Enak sih, tapi karena terlalu pedas, jadi akhirnya tidak cocok dengan lidah kita. Tapi karena kita takut menyinggung hati orang itu, lalu kita bilang, oh enak kok, lain kali bikin lagi ya.
Bohong? Bohong. Bohong, sebenarnya kita bilang itu tidak cocok dengan lidah kita, terlalu pedas. Kita bohong. Tapi karena kita takut menyinggung hati orang itu, jadi kita bilang, oh enak kok. Boleh enggak saudara? Boleh? Tidak boleh. Yusuf pintar. Tidak boleh. Ya. Yang kedua, apakah kita boleh mengatakan ya hanya karena tidak enak menolak? Ya. Misalnya kita sedang sakit perut, sedang diare. Terus orang menawarkan es campur yang pedas dan juga yang asam sekali. Terus karena tidak enak, kita terima es campur itu. Ya. Tetapi sebenarnya kita menerimanya karena kita tidak enak menolak apa yang mau diberikan oleh orang itu. Jadi kita terima. Terus diminum enggak? Diminum. Atau cepat-cepat dibuang ke belakang. Ya karena kadang-kadang karena tidak enak kita bilang, oh enak, beliin lagi ya lain kali ya. Jadi itu membuat kita melakukan hal itu karena kita mau menyenangkan hati orang itu. Yang ketiga, apakah kita boleh melanggar komitmen yang pernah kita buat? Boleh enggak melanggar komitmen yang kita buat? Boleh? Tidak boleh ya. Apalagi komitmen di dalam pernikahan. Komitmen sebagai suami dan istri itu hanya boleh satu kali diucapkan di depan hamba Tuhan, di depan jemaat Tuhan, apalagi di depan Tuhan. Komitmen itu hanya boleh satu kali. Jadi kita tidak boleh melanggar. Misalnya diam-diam punya will. Apa will saudara? Wanita idaman laki-laki. Atau pil, pria idaman perempuan. Gak boleh. Agama lain mungkin memberikan izin bahwa seorang pria boleh punya istri lebih daripada satu. Kristen boleh enggak punya istri lebih dari satu? Oh tidak, saya kira bapak-bapak mau bilang boleh. Enggak ya, tidak. Tuhan tetap menyuruh kita untuk berkomitmen kepada pasangan kita. Sampai apa saudara? Sampai maut memisahkan kita. Jadi kalau salah satu sudah meninggal, itu beda aturannya, ya. Kemudian, apakah kita harus menepati janji walaupun tanpa disumpah? Harus. Harus, karena kita tidak boleh bersumpah. Jadi janji itu yang kita ucapkan harus kita tepati, tidak boleh dilanggar. Tetapi karena hal itu karena kita lakukan karena kita tidak boleh bersumpah. Jadi berjanji boleh? Boleh. Seperti tadi ya, pejabat yang mengucapkan janji di depan presiden, itu janji bukan sumpah. Sikap tubuhnya juga berbeda, tangannya begini ya, kemudian pakai Alkitab. Janji boleh tapi tidak boleh dilanggar. Sumpah apalagi dilakukan juga tidak boleh. Ya, jadi dilanggar boleh enggak kalau sumpah? Tidak boleh karena kita tidak pernah mengucapkan sumpah, ya. Jadi kita harus menepati janji. Slide berikutnya. Sebagai murid Kristus, perkataan kita harus menjadi cerminan hati yang sudah diubahkan. Di dalam dunia yang penuh dengan dusta ini, kebenaran adalah kesaksian. Saudara, sekarang harus kita akui bahwa dunia sekarang penuh dengan dusta. Dan kita tahu bahwa sumber daripada dusta adalah iblis, si jahat. Sekarang penuh dengan dusta, banyak dengan tipu-tipuan. Banyak orang yang tertipu karena
kata-kata atau ucapan manis daripada orang yang hendak menipu. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus bersaksi bahwa kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Slide berikut. Jadi yang menjadi kesimpulan adalah Yesus tidak melarang sumpah dalam konteks legal secara mutlak. Artinya Yesus tidak melarang sumpah, tetapi sebenarnya yang dilakukan adalah janji pada waktu mereka dilantik sebagai pejabat negara. Tetapi ia menginginkan umatnya tidak bergantung pada sumpah untuk dianggap jujur. Jadi ia mau, Tuhan Yesus mau supaya kita sebagai anak-anak Allah hidup jujur. Tidak usah pakai kata-kata sumpah. Itu kata sumpah dihapus saja dari otak kita. Ya, kita tidak boleh bersumpah. Yang penting kita harus jujur. Orang percaya seperti kita semua seharusnya dikenal karena kebenaran. Jadi hidup kita, kata-kata kita itu benar karena kesetiaan. Jadi kita setia berbakti kepada Tuhan dari kecil sampai akhir hidup kita. Dan kita dikenal karena integritas kita. Ya, jadi ada 3 hal. Yang satu kebenaran, yang kedua kesetiaan, dan yang ketiga integritas. Itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dilakukan oleh orang-orang yang percaya, terutama kita semua sebagai anggota gereja Rehoboth. Dan kesimpulan yang terakhir adalah biarlah hidup kita menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus bukan karena sumpah yang kita ucapkan, tapi karena kita hidup jujur. Jadi kesimpulannya kita tidak usah ingat kata sumpah. Yang penting kita jujur, kita hidup benar, kita bersaksi kepada dunia ini bahwa kita adalah orang-orang yang jujur. Mau saudara? Siapa yang mau jujur? Tidak bersumpah? Puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 55 ayat 33 sampai dengan ayat 37 supaya kami tidak bersumpah. Tetapi kami harus bersaksi di tengah dunia ini bahwa kami adalah anak-anak Allah yang sudah dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga hidup kami benar bukan karena kekuatan kami sendiri, tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang mengampuni segala dosa kami, dan kami sekarang boleh hidup sebagai orang-orang yang disebut anak-anak Allah. Tetapi kami harus hidup secara jujur di dalam dunia ini, sehingga makin banyak orang yang ingin mengikuti kehidupan kami. Mereka ingin hidup jujur, mereka tidak mau bersumpah dan berbohong, tetapi mereka mau mengasihi Tuhan lebih lagi dan mereka mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu percaya Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh lagi apa yang tadi sudah disampaikan, karena Roh Kudus adalah Roh yang senantiasa memberikan pencerahan terhadap setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami baca, dan perlu kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mohon Roh Kudus terus memberikan kekuatan kepada kami untuk boleh melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati, tidak terpaksa, karena apa yang kami lakukan, jika kami melakukan firman Tuhan, maka nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
ribut-ributan kayak mereka. Enggak kan? Nah, dalam rangka ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, kalian udah bisa dapetin baju keren ini. Jangan lupa order ya. Shalom saudara, di dunia yang menilai segala sesuatu dari apa yang tampak seperti kekayaan, kekuasaan, kepandaian, dan pencapaian, bagaimana mungkin kita masih tetap percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Apa artinya hidup dalam iman di tengah tekanan hidup, kehilangan, dan keputusan sulit? Bulan ini, Ibu Pendeta Christina Runkat akan membagikan pengalaman hidupnya tentang iman yang teruji di tengah kehidupan. Bagaimana ia belajar percaya kepada Tuhan dalam situasi-situasi yang tidak pasti, dan bagaimana iman menjadi pelita baginya di tengah masa-masa sulit. Pastor Corner akan diadakan pada hari Kamis 10 Juli 2025 pukul 7 sampai 8.30 malam melalui Zoom meeting Gereja Rehoboth. Shalom Gereja Rehoboth, dalam rangka perayaan hari ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, berikut ada beberapa poin penting yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah lahan parkir. Bagi jemaat yang membawa motor, lapangan basket akan ditutup untuk keperluan basar. Maka dari itu kami menyediakan alternatif lahan parkir yang bisa dipakai. Yang pertama di basement di seberang gereja. Lahan parkir ex restoran Texas. Yang kedua adalah tiket. Di hari H nanti akan diadakan bazar untuk kita nikmati bersama setelah ibadah. Setiap jemaat akan diberikan kupon berupa postcard yang dapat ditukarkan dengan makanan berat, snack, dan juga minuman. Jangan lupa ikut ya. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah akan menyelesaikan kebaktian kita pagi hari ini. Bulan ini seperti sudah tahu adalah bulan tanggal 27 ulang tahun Gereja Rehoboth. Ulang tahun Gereja Rehoboth. Ya, pada ulang tahun ini mungkin saudara pikir pakai baju apa ya gitu ya. Nah saudara, kita bisa sama-sama pakai yang tadi di biru muda ya. Ya supaya kita bisa sama-sama, kalau saudara mau pakai itu bersama-sama silahkan. Tapi ya gak usah terlalu pikir, aduh mesti pakai baju apa ya pada saat ulang tahun gereja. Karena memang saudara pada bulan ini kegiatan itu cukup banyak ya. Baik, hari ini dimulai dengan katekesasi. Buat saudara yang belum dibaptis, ikut pelajaran katekesasi dan nanti sebelum perjamuan kudus sedunia, yaitu bulan Oktober, saudara bisa ikut perjamuan kudus bersama-sama setelah baptisan, ikut baptisan. Terus itu mulai bulan ini, mulai hari ini tanggal 6. Minggu depan itu ada acara pelantikan pengurus baru. Pelantikan pengurus baru. Karena pengurus komisi itu ada 10 lebih ya. Dan kalau 10 lebih itu diadakan pada satu hari, itu cukup penuh di depan. Oleh sebab itu, untuk itu dibagi 3 kali. Yaitu minggu depan di KU1 dan KU2.
minggu depannya lagi sisanya. Ya. Jadi minggu depan tanggal 13 sudah mulai ada pelantikan pengurus baru. Dan itu KU1, KU2. Dan minggu depannya lagi ada pelantikan juga untuk yang belum kebagian minggu depan. Itu tanggal 13 dan tanggal 20. Tanggal 22, 23 ada prasidang raya. Prasidang raya Gereja Rehoboth, Sinode Gereja Rehoboth yang ke-7 itu untuk tanggal 22 dan 23 Selasa dan Rabunya diadakan di sini di Gereja Rehoboth di sini di tempat kita. Dan tanggal 24-25-nya itu diadakan di Lembang. Itu penutupan di sana. Jadi mulai tanggal 22, 23, 24, 25 itu semua ada acara besar yaitu Sidang Raya Sinode Gereja Rehoboth ke-7. Itu 25. 26, 27-nya itu ada ulang tahun gereja dengan semua acara yang sudah disiapkan. Ya. Oleh sebab itu mari saudara kita bantu dalam doa saudara, tolong sisipkan dalam doa sehingga semua acara ini boleh berjalan dengan lancar dan semuanya boleh dipimpin oleh Tuhan sehingga kita semua sebagai jemaat Gereja Rehoboth kita boleh makin dewasa, bukan hanya bertambah umur Sinode Gereja Rehoboth yang ke umur Gereja Rehoboth yang 78, tetapi iman kita boleh makin bertumbuh, kita boleh makin menjadi anak Tuhan, makin setia, makin menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, tapi itu tolong bantu doa, kita akan maju bersama-sama dalam Tuhan untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Makasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kami sudah boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami juga sudah mendengar pujian, firman Tuhan yang disampaikan dalam pujian oleh paduan suara KKP. Kami juga boleh mendengar firman Tuhan di mana mengajar pada kami semua supaya kami boleh menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh berintegritas dan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Itu banyak acara yang akan dilakukan di dalam gereja ini Tuhan dan gereja kami. Mari Tuhan mulai hari ini ada kata kasih biar Tuhan silakan tolong baik untuk yang mengajar baik pun yang akan mengikuti kelas-kelas katekisasi ini Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Semua acara untuk pelantikan, acara sidang raya dan ulang tahun gereja semuanya boleh berjalan dengan baik dan pertolongan Tuhan dan melaluinya nama Tuhan saja ini dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Makasih ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini kalau kami datang dalam ibadah ini, kami pulang dengan satu sukacita dari surga. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan sakit, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan hati yang sedih, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama Tuhan. Yang percaya Tuhan
Engkau akan menyertai hidup kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami. Dan mungkin ada di antara kami yang akan berlibur. Mari Tuhan Kau tolong dalam perjalanan dimanapun kami berada. Kami boleh pergi dan kembali dengan selamat dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kalian mau rebutan kayak mereka? Enggak kan? Nah, dalam rangka ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, kalian udah bisa dapetin baju keren ini. Jangan lupa order ya. Shalom saudara, di dunia yang menilai segala sesuatu dari apa yang tampak seperti kekayaan, kekuasaan, kepandaian, dan pencapaian, bagaimana mungkin kita masih tetap percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Apa artinya hidup dalam iman di tengah tekanan hidup, kehilangan, dan keputusan sulit? Bulan ini, Ibu Pendeta Christina Runkat akan membagikan pengalaman hidupnya tentang iman yang teruji di tengah kehidupan. Bagaimana ia belajar percaya kepada Tuhan dalam situasi-situasi yang tidak pasti, dan bagaimana iman menjadi pelita baginya di tengah masa-masa sulit. Pastor Corner akan diadakan pada hari Kamis 10 Juli 2025 pukul 7 sampai 8.30 malam melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Shalom Gereja Rehoboth, dalam rangka perayaan hari ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, berikut ada beberapa poin penting yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah lahan parkir. Bagi jemaat yang membawa motor, lapangan basket akan ditutup untuk keperluan basar. Maka dari itu, kami menyediakan alternatif lahan parkir yang bisa dipakai. Yang pertama di basement di seberang gereja. Lahan parkir ex restoran Texas. Yang kedua adalah tiket. Di hari H nanti akan diadakan bazar untuk kita nikmati bersama setelah ibadah. Setiap jemaat akan diberikan kupon berupa postcard yang dapat ditukarkan dengan makanan berat, snack, dan juga minuman. Jangan lupa ikut ya.